Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Puluhan santri asal Lombok Tengah yang akan berangkat melanjutkan pendidikan pondok pesantren di Pulau Jawa menjalani rapid test gratis di Puskesmas Praya Selasa siang. Tim Pumas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Barat meringkus 2 pemuda pelaku pencurian sepeda motor milik warga yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan wisata Senggigi. Puluhan personil kepolisian Direktorat Samapta Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan dengan menerjunkan perahu karet untuk menjangkau warga pinggiran sungai di Kota Mataram. Bersama saya Hulda Rematia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan santri asal Lombok Tengah yang akan berangkat melanjutkan pendidikan pondok pesantren di Pulau Jawa menjalani rapid test gratis di Puskesmas Praya Selasa siang. Rapid test gratis tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para santri sebelum kembali ke sekolah mereka memasuki masa normal baru. Memasuki tahun ajaran baru, puluhan santri dan santriwati yang akan berangkat melanjutkan sekolah asal Kabupaten Lombok Tengah menjalani serangkaian rapid test bertempat di Puskesmas Praya Selasa siang. Proses rapid test dilakukan sejumlah tim medis Puskesmas sebagai regulasi pemerintah daerah yang mengharuskan para santri menjalani rapid test sebelum mereka berangkat keluar daerah. Kebanyakan para santri merupakan pelajar yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Temboro, Magetan, Jawa Timur yang rencananya akan mulai masuk sekolah memasuki tatanan kehidupan normal baru bulan Juli mendatang. Rapid test gratis sendiri dilakukan secara gratis dengan biaya ditanggung pemerintah daerah untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum berangkat melanjutkan sekolah keluar daerah. Kita gratiskan semua dan itu juga sudah ada instruksi langsung dari Bupati dan Pak Sekda. Berapa orang ini Pak? Sekitar 85 orang. 85 orang ya? Itu adik-adik kita yang menuntut ilmu di Temboro sana sebagai santri. Ya, harapannya kita kan ini aset daerah, aset kita bahwa salah satu kepedulian kita ya seperti itu. Kebijakan pembebasan biaya rapid test bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang penanggulangan dan penanganan COVID, yang salah satu intinya menyatakan pembebasan biaya rapid test bagi pelajar dan mahasiswa yang berlaku efektif sejak tanggal 23 Juni 2020. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Meski memasuki tatanan kehidupan normal baru, kasus pasien terpapar COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi terus meningkat mencapai angka ribuan kasus. Dari 10 kabupaten kota yang ada, Kota Mataram menjadi wilayah tertinggi kasus COVID dengan jumlah mencapai 524 kasus pasien positif. Meski telah memasuki tatanan normal baru, jumlah kasus warga terpapar COVID di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi terus meningkat dan tersebar di 10 kabupaten kota di NTB. Di Kota Mataram, hingga saat ini jumlah pasien positif COVID terkonfirmasi mencapai angka 524 orang dengan 304 dinyatakan sembuh, 189 masih dalam perawatan, sementara 32 orang terdata meninggal dunia. Angka tersebut merupakan jumlah kasus COVID tertinggi yang terjadi di 10 kabupaten kota yang ada di NTB, sehingga perlu mendapatkan atensi serius dari tim gugus tugas setempat dalam pencegahan risiko penularannya. Tingginya kasus COVID di Kota Mataram juga disebabkan oleh pola interaksi sosial masyarakat yang luas dan lintas sektor, sehingga memiliki komunitas interaksi yang lebih ramai dibandingkan dengan di kabupaten kota lainnya di NTB. Kalau kita melihat tren peningkatan ini memang disebabkan oleh adanya PDP dan OTG yang terkonfirmasi positif. Sedangkan kalau kita melihat di klaster lingkungan, klaster lokal itu sudah tidak ada lagi. Kita melihat ini sebagai sebuah bentuk keberhasilan dari program kita yaitu PCPL, penanganan COVID berbasis lingkungan. Langkah sinergi tim gugus tugas dengan para pihak dalam penanganan COVID di daerah harus terus dioptimalkan agar tren peningkatan paparan COVID-19 bisa benar-benar ditekan memasuki masa normal baru pada awal Juli nanti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.
2 buah alat uji swab COVID-19 di Rumah Sakit Umum Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur, dinyatakan siap beroperasi dan digunakan untuk pemeriksaan pasien dengan gejala COVID. Selain mempercepat pemetaan wilayah, beroperasinya alat uji swab diharapkan bisa mengoptimalkan proses deteksi dini pasien COVID dalam penanganan medis. Langkah optimalisasi pemeriksaan pasien gejala COVID saat ini terus diupayakan pemerintah daerah dengan menyiapkan alat uji swab di setiap kabupaten. Di Kabupaten Lombok Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono Selong mengkonfirmasi kesiapan alat uji swab untuk menguji para pasien yang dirujuk karena memiliki gejala COVID-19. Dengan keberadaan alat uji swab yang akan dioperasikan pada pekan ini, pemerintah diharapkan bisa lebih cepat menentukan hasil pemeriksaan pasien COVID untuk kepentingan pemetaan wilayah untuk meminimalisir risiko penyebaran di tengah masyarakat. Untuk menghadirkan alat uji swab bersama peralatan teknis pendukungnya, pemerintah daerah mengeluarkan anggaran sebanyak 1,42 miliar yang bersumber dari dana tak terduga penanganan COVID daerah. Lombok Timur sudah memiliki 2 unit, sehingga kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga untuk mengetahui siapa di antara yang rapid testnya reaktif itu terkonfirmasi atau tidak. Kita berharap ini dimanfaatkan seoptimal mungkin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono. Ini waktunya mulai dari pemeriksaan sampai dengan finish hasilnya kira-kira 7 jam. Alat uji swab yang dimiliki RSUD Selong diperkirakan mampu melakukan uji sampel pasien sebanyak 20 orang per hari dan dapat diketahui hasilnya dalam 7 jam saja. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. MTech Group Peduli Corona, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, Indosiar, SCTP, dan Bukalapak kembali membagikan ratusan paket sembako kepada ratusan masyarakat di lingkar transmisi Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Skarbela, Mataram. Penyaluran sembako dan alat pelindung diri dilakukan sebagai bentuk kepedulian YPP bagi warga di seluruh daerah, termasuk di Kota Mataram yang terdampak ekonomi akibat COVID-19. Setelah sebelumnya membagikan ratusan paket alat pelindung diri bagi tenaga medis, Selasa siang MTech Group Peduli Corona, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, Indosiar, SCTP, dan Bukalapak kembali membagikan 150 paket sembako bagi warga di Kota Mataram. Proses penyerahan paket sembako berisi beras, susu kental manis, minyak goreng, dan juga masker dilakukan secara simbolis kepada ratusan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kantor transmisi SCTP Indosiar di Jalan Swakarya 40, Kelurahan Kekalik Jaya, Mataram. Selain di kantor transmisi, penyaluran ratusan paket sembako tersebut juga dilakukan dengan mengunjungi rumah warga kurang mampu dan juga diserahkan langsung kepada perwakilan warga di kantor Lurah Kekalik Jaya oleh Kepala Transmisi sebagai perwakilan MTech Group. Penyaluran sembako dan masker sebagai bentuk kepedulian MTech Group kepada masyarakat terdampak COVID disambut antusiasme warga yang merasa terbantu dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih, SCTP Indosiar. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga, terutama bagi warga yang terdampak COVID. Terutama untuk ekonomi warga kami sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Kegiatan ekonomi karena kan masih terbatas. Harapan kedepannya mudah-mudahan cepat berlalu COVID ini. Terima kasih MTech Peduli Corona, YPP Indosiar, SCTP Bukalapak atas bantuan sembako yang diberikan kepada kami. Semoga semakin sukses. Kami dari Pundi Amal dan Peduli Kasih SCTP Indosiar terpanggil meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah daripada corona. Untuk di wilayah Kekalik Jaya di sekitar stasiun transmisi ini baru pertama. Semoga nantinya ke depannya kita bisa lebih membantu yang lebih banyak lagi. Upaya meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19 di berbagai daerah akan terus dilakukan MTech Group Peduli Corona, YPP Indosiar, SCTP, dan Bukalapak untuk mendukung gerakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat terdampak pandemi saat ini.
Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Tim Pumal Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Barat meringkus 2 pemuda pelaku pencurian sepeda motor milik warga yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan wisata Senggigi. Aksi para pelaku terungkap berkat rekaman kamera CCTV yang terpasang di areal parkir yang merekam aksi mereka membawa kabur motor korban. 2 pemuda berinisial masing-masing AS 23 tahun dan rekannya JI alias K 23 tahun asal Mataram diringkus tim Satreskrim Polres Lombok Barat dan Polsek Senggigi karena aksinya berkomplot mencuri sepeda motor. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang mengaku kehilangan 1 unit sepeda motor saat tengah berbelanja di sebuah minimarket di kawasan wisata Senggigi. Berdasarkan laporan korban dan juga hasil rekaman CCTV pengelola minimarket, petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumahnya masing-masing. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor diduga hasil curian, kunci letter T, dan uang Rp200.000 sisa penjualan motor sebagai barang bukti. Pengakuannya kepada petugas, motor hasil curian tersebut dijual kepada penadah seharga Rp1,7 juta dan uangnya digunakan untuk bermain judi dan berpesta bersama rekannya. Berdasarkan di CCTV yang diketemukan di TKP, jadi modus operandinya ada sepeda motor yang terparkir di pusat pembelanjaan itu. Kemudian ada 2 orang yang datang membawa sepeda motor, yang salah satunya dia pura-pura belanja, kemudian yang salah satu lagi mengambil sesuatu terus membuka kunci kotaknya. Akibat perbuatannya mencuri sepeda motor, para pelaku dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Resort Sumbawa merilis sketsa wajah 2 orang pelaku pencabulan terhadap seorang siswi SMU yang berlokasi di Pantai Samota, Brangbiji, Sumbawa. Sketsa wajah pelaku dibuat berdasarkan laporan ciri-ciri pelaku yang disampaikan korban dan akan disebarluaskan di seluruh wilayah hukum Polres Sumbawa. Hampir 2 pekan pasca terjadinya kasus pencabulan disertai tindakan pemerkosaan terhadap seorang pelajar SMU, petugas Mapolres Sumbawa akhirnya merilis sketsa wajah kedua pelaku untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Sketsa wajah pelaku dibuat tim Inafis Polres Sumbawa berdasarkan keterangan korban dan saksi yang mengungkapkan ciri-ciri pelaku yang mengaku sebagai aparat penegak hukum tersebut. Saat ini Polres Sumbawa sendiri menyatakan telah berhasil mengidentifikasi wajah kedua pelaku dengan kemiripan sketsa mencapai 70% dan akan disebarluaskan ke semua anggota di lapangan. Petugas juga meminta masyarakat untuk segera melapor ke Polres atau Polsek terdekat jika melihat orang yang memiliki kemiripan dengan sketsa wajah tersebut. Untuk kasus pemerkosaan yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah Samota, saat ini kami sudah mengeluarkan atau sudah membuat sketsa dari wajah dari DPO atau rekonstruksi wajah. Jadi kami mohon bantuan sekali pada masyarakat semuanya apabila kemudian menemukan dan mirip dengan DPO atau konstruksi wajah DPO, kami harap untuk segera memberitahukan kepada kami. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang siswi SMU berusia 17 tahun menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh 2 orang pria yang berkedok sebagai intel di kawasan Pantai Samota, Kecamatan Brangbiji, Kabupaten Sumbawa pada 12 Juni 2020 lalu dan saat ini kasusnya tengah ditangani tim Satreskrim Polres Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka efisiensi proses penyaluran, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur mengusulkan bentuk bantuan sosial yang semula berbentuk sembako diganti dalam bentuk uang tunai. Selain dinilai lebih efisien, pembagian bantuan sosial berbentuk uang tunai bertujuan meminimalisir keluhan warga terkait banyaknya bantuan sembako tidak layak konsumsi. Langkah efisiensi penyaluran bantuan sosial pemerintah bagi warga terdampak COVID-19 di daerah mulai disuarakan para legislator di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, perwakilan anggota DPRD mendorong evaluasi penyaluran bantuan sosial berupa sembako yang dinilai kurang efektif dan banyak dipersoalkan warga.
Pihak legislator sendiri meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pemberian bantuan sosial agar disalurkan dalam bentuk uang tunai agar lebih efisien dan tidak merepotkan pemerintah daerah. Selain diharapkan mampu memperkecil keluhan warga terkait kualitas sembako yang diklaim tidak layak konsumsi dan juga bisa meminimalisir kecemburuan sosial warga agar bisa seragam mendapatkan uang tunai seperti di daerah lainnya. Ada beberapa pandangan kita kalau dia bentuknya uang itu efek dominonya besar. Jadi misalnya yang diberikan penerima itu bisa beli beras, dagang beras bisa beli cabai, beliin dagang cabenya bisa beli gula dan seterusnya, maka efek dominonya akan jalan gitu. Usulan legislator terkait pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang tunai tersebut diharapkan bisa menjadi solusi menjawab keluhan masyarakat selama ini dan segera bisa direalisasikan pada tahap penyaluran bansos APBD tahap 3 yang dialokasikan pada bulan Juli mendatang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar rembuk stunting bersama organisasi perangkat daerah untuk membahas komitmen bersama menurunkan angka gizi buruk di wilayah Lombok Utara. Berdasarkan data terakhir, angka stunting di Kabupaten Lombok Utara mencapai 29,3% dan tersebar di 16 desa terpencil. Upaya menekan angka gizi buruk bagi balita terus diupayakan pemerintah daerah dengan upaya terpadu. Di Kabupaten Lombok Utara, pemerintah daerah menggelar rembuk stunting terintegrasi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah untuk membahas evaluasi kinerja penanganan stunting selama ini. Berdasarkan data terakhir dari pemerintah daerah, angka stunting di Kabupaten Lombok Utara yang sebelumnya sempat penurunan pada tahun 2019, namun tahun 2020 kembali meningkat dengan tambahan 6 desa yang menjadi lokus temuan baru dari 10 desa sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menekankan penurunan angka stunting mencapai 2% pada setiap tahunnya dengan melibatkan semua pihak sesuai dengan komitmen bersama yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Walaupun tidak signifikan, tapi kita mengalami penurunan. Tapi ini kita tidak mau lengah terkait dengan penurunan ini. Yang kita khawatirkan suatu waktu dia bisa naik lagi kalau memang integrasi kita kurang bagus dengan desa. Berdasarkan data terakhir, saat ini angka stunting di Kabupaten Lombok Utara mencapai 29,3% dari jumlah balita yang tersebar di 5 kecamatan dan diharapkan bisa menurun dengan sinergi terpadu para pihak mulai tingkat dusun, desa, kecamatan hingga perangkat daerah dengan sistem kerja terintegrasi dan disepakati bersama. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Puluhan personil kepolisian Direktorat Samapta Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan dengan menerjunkan perahu karet untuk menjangkau warga pinggiran sungai di Kota Mataram. Langkah tersebut dilakukan petugas untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung warga terdampak yang luput dari perhatian pemerintah. Langkah penyaluran bantuan terus dilakukan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka membantu warga terdampak COVID di daerah. Di Kota Mataram, jajaran Dirsamapta Polda NTB turut membantu masyarakat terdampak COVID dengan menerjunkan perahu karet untuk menyalurkan bantuan ke wilayah pinggiran yang sulit terjangkau kendaraan. Proses distribusi bantuan dilakukan langsung petugas dengan menyisir pinggiran Sungai Meninting, Desa Kapek, Gunung Sari menuju sejumlah perkampungan warga yang berada di bantaran sungai yang jauh dari permukiman masyarakat. Penyaluran ratusan paket sembako tersebut merupakan gerakan swadaya para anggota yang menyumbang secara sukarela yang dikemas dalam bakti sosial kemanusiaan untuk membantu warga terdampak pandemi. Tapi itu adalah kesadaran dari menyisihkan bagian dari uang rokok, uang jajan kita setiap minggu kepada rekan-rekan untuk berbagi. Jadi kita bagikan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang kebetulan membutuhkan. Itu tiap minggu kita lakukan. Kenapa kita menggunakan sampan untuk membantu masyarakat kurang mampu di daerah tersebut? Karena memang daerah tersebut tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Selain memberikan paket sembako bagi masyarakat pinggiran, bakti sosial yang digelar tersebut sekaligus sebagai gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan bagi warga untuk membantu pemerintah daerah mengurangi resiko penyebaran COVID di daerah saat ini. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.
Menyambut normal baru, sejumlah lokasi wisata termasuk Museum Daerah Nusa Tenggara Barat bersiap menerima kunjungan wisatawan. Selain menata kawasan sesuai dengan tatanan kehidupan normal baru, pengelola museum akan mengharuskan para pengunjung mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID yang dianjurkan pemerintah. Rencana pemerintah daerah membuka sejumlah kawasan objek wisata secara bertahap mendapatkan respon positif dari para pengelola wisata termasuk Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memasuki tatanan normal baru, aktivitas persiapan dan pembenahan koleksi museum terus dilakukan pihak pengelola sepekan menjelang dibukanya kawasan tersebut. Proses pembukaan kawasan museum sendiri akan dilakukan awal Juli 2020 dengan penerapan tatanan normal baru mengacu pada himbauan tim gugus pencegahan COVID di daerah. Selain penerapan tatanan baru dengan teknis pembatasan jumlah pengunjung di setiap ruang pameran, nantinya para pengunjung juga diharuskan untuk mengikuti standar protokol kesehatan yang diberlakukan pihak pengelola untuk langkah pencegahan COVID-19. Jadi beberapa persiapan yang sedang dan telah kita lakukan, tidak hanya melakukan pembersihan dalam, tapi juga untuk protokol kesehatan kita siapkan. Jadi begitu dari pintu masuk kita sudah ada untuk cuci tangan, ya. Kemudian kita siapkan juga termogan, kemudian hand sanitizer. Kemudian kita juga sudah mempunyai alat untuk penyemprotan disinfektan. Langkah pembukaan kawasan museum dan kawasan wisata di NTB menurut tatanan kehidupan normal baru diharapkan bisa menjadi momentum kembali bangkitnya geliat pariwisata daerah pasca mewabahnya pandemi COVID sejak awal tahun lalu. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.